untuk Scorpio, semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Scorpio tentang energi kehidupan kamu, baik dari segi karir, keuangan maupun asmara. Sekali lagi ini sifatnya bisa resonate, bisa enggak, karena ini adalah general reading. Kalau kamu nggak tahu ya, di sini kalau nggak resonate, kamu bisa cek di video yang lain, sesuaikan dengan Sunmu Rising serta Venus juga Jupiter. Oke. Sekali lagi ini energinya bisa lebih cepat, lebih lambat, atau yang saat ini kamu hadapi atau memang sudah kamu hadapi sebelumnya. Oke. Untuk Scorpio, aku cek dulu di sini energinya. Oke. Ada Queen of Cup. Ada Justice. Ada Ten of Wands. Ada Death. Ada Five of Wands. Ada Seven of Pentacles. Berhubung di sini karena tidak cukup, aku alihkan di sini. Seharusnya begini ya, tapi karena nggak cukup, aku taruh di sini deh. Oke. Ada Five of Pentacles, ada Ten of Swords, dan ada Air of Wands. Oke. Ada Six of Cups. Lagi kangen, ingin mengulang masa lalu, atau di sini kamu bertemu dengan orang lama. Kamu bisa saja bertemu dengan teman lama kamu atau seseorang dari masa lalu. Nah, ini bisa juga ya, atau lagi kangen dengan masa lalu. lagi teringat-ingat masa lalu. Nah, ya. Cuma di sini kita lihat di tengah tebaran ada Five of Wands ya di sini. Five of Wands ini menandakan bahwa sebagian dari Scorpio, entah itu perasaan kamu dan hati kamu lagi terbolak-balik atau lagi kayak ada kecemasan antara pola pikir kamu dengan perasaan kamu, atau memang di sini ada, kita ngomong masalah kayak perdebatan, pertengkaran, atau di sini kita ngomong masalah persaingan. Nah, ya di sini kalau ngomong masalah di karir bisa juga tentang persaingan, ya. Di sini ngomong masalah general, jadi general ini bisa tentang banyak hal ya. Bisa di karir kamu, keuangan kamu, ataupun di asmara kamu. Nah, kalau nanti aku bacain secara general dulu, baru satu persatu. Jadi ambil mana yang resonate. Bisa di generalnya aja, bisa di karirnya aja, bisa di keuangannya aja, atau bisa di asmaranya aja. Oke. Di sini kita ngomong masalah persaingan. Nah, mungkin ada masa lalu yang kenapa ini kamu teringat-ingat masa lalu, belum tentu masa lalu itu baik juga buat kamu. Ada situasi dan kondisi di mana masa lalu yang bikin kamu saat ini menjadi diri kamu yang sekarang. Nah, ada situasi yang tidak baik di masa lalu ya, ini kayaknya. Karena di sini aku lihat ada Death. Karena masa lalulah yang membuat kamu ini kayak entah itu putus hubungan pekerjaan, putus hubungan dalam asmara, atau terhenti dalam usaha kamu ya. Atau di sini kita ngomong masalah kehilangan sesuatu, mungkin ada seseorang yang tidak baik buat kamu. Nah, karena di sini aku lihat ada Five of Pentacles ya. Nah, ada sisi-sisi di mana di masa lalu yang bikin kamu terpuruk di sini ya untuk Scorpio, tapi kamu berusaha untuk move on, berusaha untuk berdiri lagi, berusaha untuk bangkit kembali lagi. Karena masa lalulah yang membuat kamu saat ini bisa menjadi diri kamu yang baru. Ya. Dulu mungkin saja ada situasi dan kondisi yang bikin kamu stres di sini, tapi kamu berjuang, kamu berusaha di sini agar apa? Karena masa lalulah yang membuat kamu sekarang, gua harus bisa, gua harus berdiri, gua harus begini. Ya, untuk Scorpio secara general. Karena kita ngomong masalah justice,
kita ngomong juga masalah persaingan. Ada mungkin sebagian dari kamu ada seseorang yang nggak suka sama kamu, atau kayak persaingan ya, kita ngomong masalah persaingan buat kamu ini gagal dalam persaingan itu, karena ini cukup berat ya persaingannya. Ini bisa persaingan antara mendapatkan seseorang, juga bisa persaingan di triparty, juga bisa ya ini. Sehingga di sini kamu kayak apa ya, menyerah. Nah, karena sebelumnya kayak kamu stres di sini ya, kamu stres di sini. Nah, kamu stres di sini, terus kamu merasa kayak ditinggalkan, kamu merasa kayak mungkin gak diperhatikan, atau kamu merasa kayak ini mungkin gak ada, kamu berusaha tapi ternyata kamu kalah saing ya. Ternyata, nah ini di sini aku lihat ada rasa kecemburuan. Kalau ini masalah triparty ya, ada kecemburuan mungkin juga ya, ada kecemburuan atau bukan masalah kecemburuan. Jadi kayak gini, ada situasi di mana kamu berusaha untuk bertahan. Semakin kamu berusaha untuk bertahan, semakin sakit yang kamu dapatkan di sini. Semakin kamu terpuruk di sini. Semakin kamu berusaha untuk bertahan, semakin kamu terpuruk. Ya, intinya seperti itu. Karena di sini kita ngomong masalah justice. Mungkin kamu sadar ya, mungkin kamu sadar, apalagi ini ngomong masalah cinta segitiga, mungkin kamu sadar bahwa gue ini siapa juga gitu loh buat dia. Nah, akhirnya apa? Di sini mundur, atau di sini kamu terpuruk tapi kamu berusaha untuk move on, berusaha untuk bangkit. Nah, apa hubungannya dengan Six of Cups? Mungkin saja kamu terhubung dengan orang yang baru dan kembali kepada orang lama. Karena mungkin saja orang baru gak baik buat kamu, sehingga kamu kembali kepada orang lama. Nah, ini bisa juga ya. Ini ngomong masalah percintaan ini. Tapi itu bisa jadi general, atau bisa saja karena masa lalu lah yang membuat kamu ini bangkit. Ya, karena masa lalu lah yang bikin kamu belajar banyak. Gimana kamu harus move on dan meninggalkan situasi dan kondisi yang tidak lagi baik buat kamu. Di sini kamu sempat kayak stres ya. Atau situasi di mana kamu kayak kamu benar-benar sayang sama orang tersebut, atau kayak kamu benar-benar loyalitas terhadap pekerjaan kamu begitu peduli dengan teman kamu, mungkin saja seperti itu. Ternyata apa yang kamu dapat? Kamu kayak merasa bahwa mungkin kalau aku berusaha walaupun ini cukup berat buat kamu ya, mungkin ada hasil, tapi ternyata yang kamu hasilkan adalah kesia-siaan di sini. Akhirnya di sini kamu berusaha untuk bangkit untuk diri kamu sendiri, untuk Scorpio. Lalu bagaimana untuk yang lain? Ya, kita ngomong masalah Ten of Wands di sini untuk masalah karir kamu. Ada Air of Wands. Ada di situasi dimana mungkin saat ini sebagian dari Scorpio lagi banyak sekali ya tugas-tugas yang harus kamu selesaikan, yang bisa saja menyita pikiran kamu, menyita tenaga kamu, menyita waktu kamu. Nggak ada salahnya untuk Scorpio ya, nggak ada salahnya untuk Scorpio, kamu bisa ya, kalau kamu merasa nggak kuat dengan banyak yang tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban, atau mungkin beban-beban dalam hal bagaimana ya kalau aku bilang ya, persaingan. Kita ngomong masalah persaingan di sini ya, karena di sini kayak mau nggak mau kamu harus maju, mau nggak mau kamu harus bangkit, karena kalau tidak kamu nggak akan mendapatkan hasilnya. Makanya di sini kamu sangat berharap dengan hasil, dengan perjuangan kamu ya. Di sini aku lihat kamu mencoba untuk kuat, sabar, tabah ya. Ada Nine of Wands, kamu berusaha untuk segera menyelesaikan masalah-masalah kamu atau tugas-tugas kamu. Kayak ada jatuh deadline-nya yang bikin kamu stres di sini. Kamu mencoba kayak berusaha untuk kayak minta bantuan kepada teman-teman kamu di sini ya. Nah, akhirnya mungkin dengan hadirnya Five of Wands ya, minta bantuan malah berantem, bisa juga ya. Nah, atau bisa dengan hadirnya Five of Wands ini sendiri kayak perjuangan kamu. Nah, gimana sih kamu ini jangan sampai ya tugas atau kayak bisnis yang kamu jalani ini, karena ini ngomong masalah persaingan, jangan sampai orang yang berusaha untuk kalau bisnis itu pasti ada persaingan ya. Kalau kita nggak bisa maju, kalau kita ini gampang menyerah, atau kalau kita ini tidak punya ide-ide baru atau kreatif dalam bisnis ataupun kerja kamu, kita akan
kalah, intinya seperti itu. Makanya di sini kamu berjuang untuk bertahan ya, intinya seperti itu. Tapi di sini kita ngomong masalah death. Death ini kayak sempat memang kamu ini terpuruk, tetapi kamu di sini berusaha untuk maju. Apalagi di gini aku lihat ada Six of Cup. Ada situasi dulu mungkin kamu dalam karir baik atau dalam hal bisnis kamu lagi naik daun ya. Jadi intinya dulu tuh kamu tuh kayak enak. Kenapa sekarang ini kayak semakin lama semakin tidak menyenangkan buat kamu. Nah ini loh ya. Tapi di sini sebagian dari kamu memang berusaha untuk move on. Apalagi ada sebagian dari Scorpio ini kehilangan pekerjaannya. Nah ini kita ngomong masalah pekerjaan atau bisnis. Atau sebagian dari Scorpio sedang mengalami yang namanya sangat penurunan drastis dalam hal karir kamu, finansial kamu. Nah, ya, ini kita ngomong masalah finansial, makanya di sini kamu berjuang ya. Karena berharap bahwa ada peningkatan juga dalam finansial. Nah, apalagi di sini kalau aku lihat energi di karir kamu, bisnis kamu ini juga mempengaruhi finansial kamu ke depannya. Makanya di sini kamu berusaha ya. Ada beberapa hal-hal yang membuat kamu di sini kayak oke, gue harus maju, oke, gue harus move on, gue nggak mau kayak gini terus, kayak bikin stres atau kayak kamu tuh kayak banting tulang banget ya, atau kayak nah A B C D ini, oke. Di sini kalau aku lihat juga dalam hal segi asmara dulu, oke, untuk Scorpio. Apalagi ini yang masa pendekatan, karena di sini kita lihat ada Five of Wands ya. Mungkin saja kamu jatuh cinta terhadap seseorang ya, yang mungkin ya banyak yang suka sama dia, atau kamu pendekatan kemungkinan dia ini udah ada orang baru. Nah ya, mungkin saja kamu mencintai seseorang yang ternyata sudah memiliki. Nah tapi di sini aku lihat kamu berjuang untuk mendekati dia, tetapi ini cukup berat buat kamu ya ternyata untuk memperjuangkan dia. Karena apa? Ujung-ujungnya mungkin saja di sini kamu yang kehilangan dia. Semakin kamu bertahan, semakin kamu terpuruk. Semakin kamu bertahan di sini, semakin kamu stres ya. Padahal di sini kamu sangat menyayangi orang tersebut, tetapi ada suatu sisi di mana kamu harus mengakhiri hubungan di sini agar kamu bisa mendapatkan kehidupan kamu yang lebih baik. Di sini kamu berusaha untuk move on ya, walaupun terkadang kamu mengingat orang di masa lalu ini. Nah ya, nih untuk yang kayaknya kabar mantan ya itu. Lalu untuk yang berpasangan, nah kita ngomong masalah berpasangan, aku nggak tahu apa yang sudah terjadi karena di sini kita ngomong masalah Queen of Wands ya. Queen of Wands ini Queen of Cup ini menandakan tentang seseorang yang berusaha untuk mempertahankan hubungan, seseorang yang penuh dengan cinta, seorang yang penuh dengan sayang, seorang yang penuh dengan tetapi ada situasi dan kondisi di mana hubungan ini gak stabil. Ada situasi dan kondisi di mana hubungan ini menjadi kayak beban, kayak banyaknya berantem di sini ya. Karena salah satunya itu kayak mungkin pergi meninggalkan kamu, atau kayak kamu merasa kayak tidak dipedulikan di sini, yang bikin kamu stres di sini. Tapi kamu berusaha ya di sini untuk bertahan. Siapa tahu dia ini bisa memperbaiki situasi. Tapi ada death di sini untuk teman-teman. Death ini tuh kayak gini, terkadang hubungan ini memang harus berakhir, atau hubungan ini jeda dulu, nggak usah dipaksain dulu ya, karena bisa saja hubungan ini berakhir untuk membuat kalian ini sama-sama baik ke depannya, sama-sama belajar dari masa lalu, karena kita ngomong masalah Six of Cup. Atau bisa saja ada masa lalu yang ingin kembali sama kamu ya di sini. Semua tergantung dari Scorpio. Ingat ya, jika ada masa lalu yang kembali kepada kamu, ini semua bergantung sama kamu. Karena mungkin masa lalu kamu ini udah bikin kamu kayak stres. Nah, untuk couple lagi, Kak, kenapa sih berbelit-belit? Gua jadi bingung. Iya, aku juga nggak tahu ini kenapa aku. Couple, nah couple itu tadi ya sama kayak seperti kalian ini kayak sempet cut ya dulu, kayak gak ada komunikasi dulu untuk sementara waktu karena harus sama-sama memperbaiki diri. Nah ini loh, evaluasi diri dulu. Walaupun di sini kamu merasa kayak ditinggalkan, kamu di sini merasa terpuruk, tetapi di sini demi kebaikan kamu untuk kedepannya. Karena apapun yang jadi, si dia ini akan kembali lagi gitu ya. Ada Nine of Wands,
ada strange, nggak tahu ini. Kalau ngomong masalah hal-hal yang seperti ini ada SO1, oh semangat lagi, ya. Ini sempat stres, mencoba untuk bertahan, tetapi di sini aku lihat ada semangat lagi. Nah, yang semangat ini siapa? Bisa kamu, kalaupun ini adalah pasangan kamu yang sekarang ini tuh kayak pasangan kamu ini lebih semangat lagi gitu ya untuk hadir dalam kehidupan kamu di sini. Nah, ini mantan nih, kembali lagi nih. Semua tergantung keputusan kamu nih yang sempat stres, yang pernah ditinggalkan di sini, yang berusaha untuk move on ya. Sempat kayak mungkin jadian lagi sama orang baru. Di sini aku lihat ada situasi dan kondisi mantan kamu kembali ya. Di sini aku juga lihat ada stretch. Nah, stretch ini bisa tentang Leo. Nah, bisa juga tentang fire sign, tapi nggak harus ya. Ini mungkin energi dimana kayak orang ini kalau sudah, jadi gini, diam belum tentu. Jadi kalau orang ini diam belum tentu dia itu diam. Nah, diam tapi kayak jadi kayak singa mau menerkam itu kayak gimana sih? Dia diam ya, tapi dia mengendap-endap kayak melihat ya, kayak targetnya seperti apa, kalau udah siap dia akan terekam. Nah, seperti itu. Nah, begitupun mungkin dia nih. Mungkin diamnya dia mungkin saja karena ada tujuan tertentu sama kamu. Nah, ini loh. Ya. Jadi, terkadang memang kalau kadang lucu juga ya kalau aku mendengarkan personal reading, mungkin teman-teman yang curhat bahwa dianya ini nggak peka. Gue nggak ada, bukan masalah peka atau tidak. Yang membuat tidak peka itu karena sama-sama belum bisa mengenal karakter pasangan masing-masing, belum tahu jalan pikiran dari pasangan masing-masing. Makanya di sini kita ngomong masalah nggak peka. Tapi ada juga sebagian dari cowok-cowok, laki-laki ini ya mengatakan bahwa pasangan si ceweknya juga gak peka. Karena apa? Ini maunya dia itu kayak gini, tapi si ceweknya gak ngerti. Si ceweknya juga gitu, maunya kayak gini terhadap pasangan prianya. Ternyata pasangan prianya dinilai gak peka. Karena apa? Itu tadi, gak ngerti dengan pola pikirnya masing-masing. Akhirnya jadinya kayak gitu. Tapi kalau udah tahu dengan pola pikirnya masing-masing, ngeh kok kita sebetulnya ya, paham kok. Nah, tapi tergantung dari kalian sendiri ya. Karena kalau udah ngomong pasangan ya, kita kalau udah ngomong pasangan ya harus keduanya. Mau kerjasama ya harus kerjasama di keduanya, nggak boleh sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri sama aja bohong dong ya. Mending single aja kalau mah sendiri-sendiri. Kalau udah namanya aku mau sama kamu, aku mau terhubung nih, apalagi buat teman-teman ya, tipsnya nih. Kalau kamu terhubung dengan siapapun ya, kamu ditembak nih katakanlah, atau siapapun nih ya udah jadian sama kamu, tiba-tiba ada kayak gini ngomong aku tapi punya teman banyak nih ya, apalagi cewek, nah apalagi cowok ya, sebelum sama kamu aku udah deket sama mereka. Nah, kedeketannya ini seperti apa? Kalau kita ini, maaf ya teman-teman ya, kalau kita ini memang sayang sama pasangan, hargailah perasaan pasangan kita. Berteman boleh kok, tapi apa? Kan ada batasannya berteman yang seperti apa ya. Makanya aku selalu sarankan buat cewek-cewek, jangan sampai kita curhat ke cowok kalau kita udah punya pasangan. Buat cowok-cowok, kalau kita udah punya pasangan, jangan curhat ke cewek, banyak gak baiknya, udah pokoknya. Nah, ini loh saranku ya. Bukannya gak boleh, tapi kita juga harus menjaga perasaan. Kalau dibalik kayak gimana? Kalau dibalik dia nggak apa-apa kak, kayaknya dia itu kayak membebaskan aku, udah deh nggak usah. Berarti orang ini ya nggak menghargai perasaan kamu. Udah itu aja sih sebetulnya. Paham ya untuk teman-teman? So sekali lagi itu untuk Scorpio. Aku akhiri. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke? See you next time.